Tubuhku melayang pelan di tengah ruang makan rumah Bu Ayu. Seperti boneka kain tanpa kendali. Para tumbal terdahulu berdiri mengelilingiku. Mata mereka kosong, tetapi dari dalamnya ada jeritan minta tolong yang tak bisa disuarakan. Bu Ayu berdiri tepat di bawahku. Wujudnya kini tidak sepenuhnya manusia. Rambutnya menjuntai seperti akar pohon. Dari sela-sela kulit yang pecah, muncul belatung dan ular kecil. Namun dia tersenyum, seolah semua ini bagian dari perayaan suci. Lihat, wahai Tuan Penguasa, tumbalku ke-8 sudah di sini. Perjanjian kita utuh, kekayaan abadi, kemudahan kekal, ujar Bu Ayu, parau dan bergema. Tolong, siapapun, jangan biarkan aku mati di sini, ujarku dalam hati histeris. Dari ruang belakang, muncul sosok bayangan besar. Hitam, tinggi, matanya merah menyala. Ia mengenakan jubah lusuh dan dari mulutnya keluar asap beracun. Dialah Tuan Pesugihan, makhluk gaib yang mengikat perjanjian dengan Bu Ayu. Tumbal ini murni, tapi dia melawan. Ini tidak sesuai syarat, ucap Tuan Pesugihan. Tidak, dia sudah terikat, sudah makan sajen darah, sudah bermimpi, sudah melihat kamar kutukan, ujar Bu Ayu, panik. Tapi hatinya belum menyerah, jawab Tuan Pesugihan. Tiba-tiba tubuhku jatuh ke lantai. Aku memuntahkan darah. Dari perutku keluar lembaran daun lontar kecil, basah, tertulis huruf merah menyala. Salah satu tumbal lama, gadis ke-6, berlutut di sampingku dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Satu-satunya jalan adalah hancurkan sajen darahnya. Tempat Bu Ayu simpan jiwa kita, ucap tumbal ke-6. Aku membuka mata pelan. Tubuhku lemah, tapi jiwaku belum sepenuhnya hilang. Dengan sisa tenaga, aku berdiri dan berlari menuju altar belakang rumah itu. Tempat di mana 7 botol kaca disimpan, masing-masing berisi cairan darah dan rambut dari para tumbal terdahulu. Botol ke-8 sudah setengah penuh, dengan namaku tertulis di sana. Kalau ini sumber kekuatannya, maka ini juga bisa menghancurkannya, gumamku. Aku mengangkat botol ke-8 dan melemparkannya ke lantai. Cairannya menyebar dan ruangan langsung berguncang hebat. Semua lilin padam, teriakan mengerikan terdengar dari dinding rumah. Bu Ayu menjerit keras, tubuhnya terbakar dari dalam, kulitnya meleleh. Matanya meledak. TIDAAK. Kau membatalkan SEGALANYA, teriak Bu Ayu. Para tumbal satu persatu mulai membusuk, lalu berubah jadi cahaya putih. Mereka tersenyum padaku sebelum lenyap ke udara. Satu-satunya yang tersisa adalah suara gadis ke-6. Terima kasih, Rizka, sekarang giliranmu, kaburlah, ucap tumbal ke-6, lirih. Aku pingsan di lantai rumah itu, dengan tubuh penuh luka, tapi jiwaku utuh. Saat terbangun, seluruh rumah Bu Ayu sudah hancur terbakar. Tak tersisa apapun, kecuali sebuah batu hitam berbentuk tengkorak di tengah abu. Pagi itu aku terbangun di dekat puing rumah Bu Ayu. Semua yang kulalui terasa seperti mimpi buruk. Tapi bekas luka di kakiku dan bau darah yang menempel di kulitku mengingatkan semua nyata. Rumah megah itu telah menjadi abu. Tidak ada yang tersisa, kecuali sebuah batu tengkorak hitam di tengah reruntuhan. Namun anehnya, tidak ada warga yang datang melihat. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang panik. Di kantor desa, aku mendatangi Pak Lurah, tapi saat kutanya soal kejadian semalam, rambutnya sudah memutih. Wajahnya kosong,
seperti tak mengenalku. "Pak, rumah Bu Ayu terbakar. Saya ada di sana." Tumbalnya, "Semua sudah lenyap," ujarku. "Siapa? Bu Ayu?" tanya Pak Lurah pelan. "Yang rumahnya di pinggir sawah? Yang sering ngasih sajen?" "Yang," jawabku kaget. "Desa ini tidak punya rumah mewah, Nak. Di sini semuanya rumah kayu." "Kamu mimpi ya?" tanya Pak Lurah. Aku terdiam, mataku berkeliling. Di dinding kantor desa, foto-foto lama telah berubah. Rumah megah Bu Ayu tidak ada dalam gambar. Hilang, seolah tak pernah ada. Lebih dari itu, semua warga menatapku seperti orang asing. Anak-anak yang dulu menyapaku, kini menunduk. Para ibu hanya berjalan cepat melewatiku. Di kamar malam hari, aku mengunci kamar, duduk di pojok, mencoba memproses semua ini. Tapi saat membuka buku jurnal tempat aku mencatat pengalaman magang, semua halaman kosong. Tak ada satupun tulisan, tak ada catatan ritual, tak ada nama Bu Ayu. Hanya satu halaman yang terisi. Sudah ditandai, akan kembali saat bulan berdarah berikutnya. Apa artinya ini? Kenapa semua jejaknya hilang? Apa? Aku sedang dikurung dalam permainan yang lebih besar? Tanyaku, berbisik pada diri sendiri. Dan malam itu, saat aku menatap keluar jendela kamarku, aku melihat jalan desa bercabang dua, satu menuju kampung, satu lagi menuju hutan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dari arah hutan itu, muncul seorang wanita muda, cantik, rambut panjang, mengenakan kebaya putih. Bukan Bu Ayu, tapi mirip, muda, versi yang lebih segar. "Rizka, tugas Ayu telah selesai. Kini, giliranmu menjaga perjanjian. Kau sudah tahu jalan pulangnya," ujar sosok perempuan. "Tidak, aku bukan penerus, aku bukan." "Aku bukan," jawabku, gemetar. Tapi bibirku terkunci, tubuhku membeku, dan perempuan itu melangkah mendekat, semakin dekat. Sambil tersenyum, dia meletakkan cermin kecil di ambang jendelaku. Di dalamnya, aku melihat diriku sendiri, mengenakan kebaya merah, tersenyum lebar, dengan mata hitam tanpa bola mata. Aku duduk terpaku di lantai kamar, di depan jendela. Cermin kecil itu masih ada di sana. Pantulan di dalamnya bukan aku, tapi sosok lain yang mengenakan kebaya merah dengan mata gelap tak berdasar. Dia tersenyum, senyum milik Bu Ayu. Aku ingin membuang cermin itu, tapi tanganku tak mau bergerak, seolah jiwaku sudah melekat padanya. Hari berikutnya, Pak Lurah menghilang, rumahnya kosong, tak ada yang tahu kemana dia pergi. Sementara itu, desa mulai berubah tanpa ada yang menyadarinya. Anak-anak sakit mendadak, ibu-ibu mengurung diri. Malam lebih cepat datang, dan bau dupa mulai tercium di seluruh penjuru desa. "Kamu tahu nggak? Dulu ada perempuan kaya, katanya rumahnya terbakar. Tapi gak ada buktinya," ujar warga satu. "Aku dengar, ada penerusnya. Perempuan muda, datangnya dari kota. Cantik, mirip," jawab warga dua. "Mirip siapa?" tanya warga satu. "Mirip Bu Ayu," jawab warga dua. Kabar mulai menyebar, tapi tidak secara terbuka. Hanya dalam bisik-bisik, dalam mimpi, dalam bayangan cermin. Seolah aku kini telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih tua dari sejarah desa. Aku melihat makhluk itu lagi. Tuan Pesugihan, berdiri di sudut-sudut mimpiku, menatap, menunggu. Tidak mengancam, hanya mengamati. Karena dia tahu, perjanjian masih berjalan. Malam harinya, aku kembali bermimpi. Tapi kali ini aku bukan korban. Aku berdiri di tengah lingkaran lilin,
seperti Bu Ayu dulu. Di sekelilingku ada 7 bayangan perempuan. Tapi kini, mereka menunduk padaku. Kau selamat karena diterima. Kau tetap hidup karena menggantikan. Tapi tidak ada yang gratis. Kau tahu itu, ucap Tuan Pesugihan dalam mimpi. Aku bukan mereka. Aku takkan meneruskan ritual kotor ini. Jawabku, tapi kau sudah menandai cermin. Sudah melihat wujudmu yang baru. Kau tak bisa kabur, hanya bisa menolak. Dan penolakan artinya kematian. Ujar Tuan Pesugihan. Aku terbangun dengan mata berdarah. Di tangan kananku, terbakar sebuah lambang seperti segel berbentuk mata dengan garis menyilang. Lambang yang sama seperti yang pernah kulihat di buku perjanjian Bu Ayu. Dan di bawah bantal, terdapat helaian rambut panjang. Bukan milikku. Aku tahu, waktuku tak lama. Jika aku tidak memilih, mereka akan memilihkannya untukku. Tapi satu suara terus berdengung di kepalaku, berbisik, lembut namun mengancam. Tumbal harus tetap berjalan atau kau yang akan dimakan. Aku mulai melihat cermin-cermin aneh di seluruh penjuru rumah. Bukan cermin biasa, mereka muncul di tempat yang tak seharusnya. Di dalam lemari, di balik pintu kamar mandi, bahkan di bawah tempat tidur. Dan semuanya menampilkan pantulan. Diriku dalam kebaya merah, selalu tersenyum, selalu menatap lurus, seolah menungguku masuk ke sisi lain. Pagi harinya, aku pergi ke rumah kepala dusun, Pak Dirman. Dia dikenal paling tua dan paling paham sejarah desa. Tapi saat aku tiba, rumahnya kosong, penuh debu. Di atas meja, ada 3 buah cermin kecil. 1 bundar, 1 retak, dan 1 lagi tertutup kain merah. Tangan ini bergerak sendiri, membuka kain penutup cermin ketiga. Dan saat aku melihat ke dalamnya, bukan aku yang muncul, tapi Bu Ayu, tersenyum, hidup, dan lebih muda dari terakhir kali kulihat. Dia seolah bersembunyi di dalam cermin. Sudah kubilang, Rizka, kamu akan menjadi penerus yang sempurna. Bahkan lebih baik dariku, ucap Bu Ayu dari cermin. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Tanyaku. Karena kau melihat kami, karena kau menyentuh altar, karena kau menghancurkan botol ke-8 dan membuat lubang baru dalam perjanjian. Ucap Bu Ayu, menyeringai. Tiba-tiba, semua cermin bergetar. Dari dalamnya, muncul tangan-tangan putih panjang, mencoba menarikku masuk. Suaranya melengking, jeritan, tawa, bisikan. Seluruh ruangan dipenuhi gaung penderitaan. Aku menjerit, melempar cermin, tapi hanya 1 yang pecah. Yang pertama. Cermin kedua tetap berdiri, retaknya makin dalam, dan cermin ketiga hilang. Malam harinya, malam ini aku tidak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena aku merasa ditatap dari dalam bayangan. Dan suara Bu Ayu kembali datang. Tinggal 3 hari, jika tak kau pilih 1, maka darahmu akan jadi pembuka gerbang ke-9. Ucap Bu Ayu, gaib. 3 hari, 3 cermin, 3 jalan. Tapi semuanya mengarah ke neraka, gumamku. Dan saat aku membuka jendela untuk membuang air, aku melihat diriku sendiri berdiri di bawah pohon depan rumah. Bayangan diriku, mengenakan kebaya merah, memegang cermin ketiga yang hilang. Dan dia tersenyum. Hari pertama, sejak Bu Ayu muncul di cermin ketiga. Hari pertama, menuju batas waktu 3 hari yang dia sebut sebagai penggantian. Dan hari pertama, aku merasa bukan lagi manusia seutuhnya. Pagi harinya, aku berjalan keluar rumah. Dan semua orang menatapku.
Tapi bukan seperti biasa, bukan heran, bukan takut, tapi hormat. Seperti memandang seseorang yang lebih tinggi, lebih kuat. Itu dia, yang baru, yang menggantikan. Bu Ayu telah memilihnya. Lihat mata Rizka, sudah berubah, ujar warga, berbisik. Aku menatap cermin kamar. Bola mataku mulai menggelap. Tak lagi sepenuhnya coklat. Ada semburat hitam di tepinya. Dan di balik iris mataku, aku melihat bayangan 7 perempuan berdiri di belakangku. Apa yang kalian inginkan dari aku? Tanyaku pelan. Kami tak ingin apa-apa, hanya menunggu siapa yang kau pilih berikutnya. Jawab salah satu tumbal dari bayangan. Ya, aku diberi 3 hari bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk memilih penerus baruku. Jika tidak, aku yang akan menjadi tumbal ke-8, sekaligus penjaga gerbang selanjutnya. Malam pertama. Angin bertiup aneh. Rumahku dipenuhi suara-suara langkah, tapi tidak ada siapapun di dalamnya. Dan di meja makan, sebuah piring kosong tertata. Sendok dan garpu berdarah. Ada surat terlipat di bawah piring. Kau akan mulai memahami rasa kekuasaan jika mampu memilih satu tumbal pertama. Darahmu atau darah orang lain. Tuan Pesugihan, ini perangkap. Aku bukan kalian. Aku bukan penjaga gerbang, ujarku murka. Semua orang berkata begitu, nak, di hari pertama. Ucap suara Bu Ayu, gaib. Malam itu aku menulis nama seseorang di kertas. Bukan karena aku tega, tapi karena aku takut. Dan saat ku bakar kertas itu, udara langsung membeku. Lilin menyala sendiri. Dan dari pojok kamar, sesosok perempuan muda muncul perlahan. Kenapa? Aku, tanya sosok perempuan, berbisik. Aku telah memilih, dan dosa pertama telah tertulis di antara darahku. Namanya Nadia, gadis baru dari kota, sedang magang seperti aku dulu. Ramah, pintar, lugu. Dia tak tahu apa-apa tentang desa ini. Sama seperti aku, sebelum semuanya berubah. Dan kini, dia adalah namaku di kertas pertama, pagi harinya. Nadia datang menemuiku, tersenyum lebar. Kak Rizka, boleh ikut ke rumah kakak sore nanti? Aku penasaran. Katanya rumah kakak punya koleksi barang-barang tradisional. Ya, tanya Nadia. Iya, boleh. Sore ya. Jawabku, gemetar, menahan tangis. Dalam hatiku menjerit, tapi tubuhku tak bisa menolak. Kata-kataku telah menjadi undangan gaib sore harinya. Nadia duduk di ruang tamuku, tersenyum sambil menyeruput teh. Aku berdiri di depan meja altar, di mana cermin ketiga kini tergantung diam. Rumahnya tenang banget, ya. Kayak gak ada waktu di sini. Ujar Nadia. Memang, waktu memang pelan di sini. Tapi begitu abis, tidak bisa diulang. Jawabku. Aku memberi Nadia air mawar. Dia meminumnya tanpa curiga. Matanya mulai kosong. Napasnya berat. Dan saat dia menatapku lagi, air matanya menetes. Kak, kenapa aku merasa seperti ini? Kakak, kenapa? Tanya Nadia, pelan, menyadari. Aku mendekatinya, ku peluk dia pelan. Tanganku gemetar, tapi roh yang berada di belakangku, roh Bu Ayu dan para penjaga lama, membisikkan mantra ke dalam telingaku. Lepaskan dia, agar kau tak jadi tumbal, ucap roh Bu Ayu. Nadia memucat, tubuhnya membeku di pelukanku. Dan saat kuletakkan di atas lantai altar, sebuah bayangan hitam muncul dari cermin ketiga. Tuan Pesugihan hadir, lebih besar, lebih kelam, lebih hidup. Tumbal pertama diterima, ucap Tuan Pesugihan. Selamat, Rizka, kamu telah memulai.
ucap Bu Ayu, samar. Saat tubuh Nadia perlahan menghilang menjadi abu halus yang mengalir ke arah cermin, aku hanya berdiri. Tak menangis, tak marah, tak lagi menolak. Aku hanya diam. Aku bukan aku lagi, gumamku berbisik. Dan malam itu, cermin ketiga menampilkan wajah baruku sepenuhnya. Tak ada bekas luka, tak ada tangis, hanya sosok wanita dengan mata hitam dan senyum sempurna. Penerus, hari ketiga telah berlalu. Tumbal pertama telah diberikan, dan aku masih hidup, tapi bukan sebagai manusia biasa lagi. Pagi harinya, aku berdiri di depan rumah. Langit mendung, warga desa kini tak lagi berani menatapku. Mereka menunduk, hormat, diam. Bahkan anak-anak pun bersembunyi setiap aku lewat. Aku telah menjadi bayangan yang dulu mereka takuti. Dia sudah jadi pengganti Bu Ayu, ujar warga satu. Gadis kota, tapi wajahnya sudah bukan manusia lagi, jawab warga dua. Kau lihat matanya, gelap seperti sumur kutukan, ujar warga tiga. Malamnya, cermin ketiga bersinar. Di dalamnya, tampak 7 perempuan tumbal. Kini mereka tersenyum, bebas. Karena aku telah menggantikan posisi Bu Ayu sepenuhnya. Kau telah membayar harga darah pertama. Sekarang, kau hanya perlu menjaga perjanjian tetap berjalan. Ucap Tuan Pesugihan dari balik cermin. Berapa lama? Tanyaku pelan. Selama tubuhmu mampu menampung kekuatan. Selama kau sanggup memilih dan tidak jatuh cinta pada mangsamu. Jawab Tuan Pesugihan. Malam-malamku kini sunyi. Tapi di balik sunyi itu, kuasa menunggu. Kekayaan mulai datang. Nama baik, kesehatan, kekal muda. Tapi dengan setiap tahun yang lewat, satu nyawa harus diserahkan. Aku mencoba membenarkan semua itu dengan berpikir. Setidaknya aku hidup, setidaknya aku tak jadi korban. Tapi suara hatiku selalu menjawab, kau bukan korban, tapi kini kau pembunuh. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis baru datang ke desa. Magang, ceria, lugu, namanya Citra. Dan saat aku menyambutnya di teras rumah besar peninggalan Bu Ayu, dia tersenyum dan berkata, Kak Rizka, rumah kakak seperti di film-film. Boleh lihat-lihat ke dalam? Tanya Citra. Tentu, masuk saja. Kamu akan suka di sini, jawabku, tersenyum. Dalam hatiku, siklus telah dimulai kembali, dan aku sudah tahu caranya. Tumbal Pesugihan Orang Ayu, sebuah kisah tentang warisan kegelapan, pilihan yang mematikan, dan harga dari hidup abadi. Dan cerita pun tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.